Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Wa huwa naw'ani, ibra'un wa mu'awadatun. Al-ibra'u iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartin wal mu'awadatu uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'i wa yajuzu lil insani ayyushri'a rawshanan fi tariqin nafidin bihaitsu la yatadarrarul marru bihi wala yajuzu fid darbil mushtaraki illa bi'idni syuraka'i wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtaraki wala yajuzu ta'khiruhu illa bi'idni syuraka'i. Tadi fasal ini menjelaskan tentang akad suluh, yakni perdamaian. Akad suluh itu sah disertai adanya pengakuan dari mudda'a alaih berupa urusan harta atau sesuatu yang mendatangkan harta. Contoh yang harta itu seperti si Zaid mendakwa si Amr kalau si Amr ini memiliki hutang kepada Zaid sebanyak 1 juta. Lalu si Amr ini mengaku bahwa ia memiliki hutang kepada Zaid. Kalau contoh yang mendatangkan harta itu seperti kisos. Misalnya, si Zaid ini membunuh Amr. Lalu keluarga si Amr itu memiliki hak untuk membunuh si Zaid juga. Tapi karena terjadinya akad suluh ini, akhirnya keluarganya Amr memutuskan untuk tidak membunuh si Zaid. Tapi sebagai gantinya, si Zaid harus membayar sebanyak 1 miliar kepada keluarganya Amr. Nah, akad suluh itu ada 2 macam, yaitu suluh ibra' dan suluh mu'awadah. Suluh ibra' yaitu mencukupkan sebagian dari piutang yang berhak diterima dan tidak boleh menentukan syarat di dalam suluh ibra'. Contohnya seperti Zaid mendakwa Amr kalau Amr memiliki hutang ke Zaid sebanyak 1 juta. Awalnya si Amr ini tidak mengaku kalau ia punya hutang. Akhirnya terjadilah perdebatan. Nah, setelah itu barulah si Amr ini mengaku bahwa ia memiliki hutang kepada Zaid sebanyak 1 juta. Dan Zaid ini berkata, "Gak apa-apa, kamu bayar 500.000 aja, gak usah bayar 1 juta." Kalau contoh yang menggunakan syarat itu seperti karena Amr ini memiliki hutang ke Zaid, jadi Zaid ini bilang ke Amr, "Kalau kamu bisa memanjat pohon, maka kamu cukup bayar setengah hutangmu aja." Kalau suluh mu'awadah itu adalah mengganti tanggungan barang dengan barang yang lain. Dan di dalam suluh mu'awadah juga berlaku hukum jual beli. Semisal, si Amr minjam laptop kepada Zaid, namun ia tidak sengaja merusaknya. Akhirnya si Zaid ini menuntut laptop itu kepada Amr. Setelah mereka berdamai, si Zaid ini pun meminta baju sebagai ganti dari laptopnya yang rusak. Nah, pada akad inilah juga berlaku hukum jual beli. Jadi seakan-akan si Zaid ini menjual laptop yang dibeli Amr dengan baju. Selanjutnya saya akan membahas tentang roshan. Roshan itu adalah sayap rumah atau atap jendela. Seseorang diperbolehkan untuk mengeluarkan roshan di jalan raya yang sekiranya orang yang lewat di jalan tersebut tidak merasa terganggu dengan roshan. Maksudnya, roshan tersebut harus agak ditinggikan agar orang yang lewat tidak merasa terganggu.
dan diperbolehkan untuk mengeluarkan roshan di gang yang dimiliki bersama, asalkan sudah mendapatkan izin dari para tetangganya. Dan boleh juga untuk memajukan posisi pintu rumah di gang yang dimiliki bersama. Kalau mau memundurkan pintu itu hanya boleh ketika sudah mendapatkan izin dari para tetangganya. Karena orang yang menempati rumah di gang itu memiliki hak dari pintu rumahnya hingga ke pintu gerbang gangnya. Sudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.